Tadi kayaknya sempat baca lelaki apa penada hujan. Oh, lelaki ini pengasuh hujan. Nah, pengasuh hujan ya. Itu idenya itu pas lagi musim kering atau gimana itu? Idenya itu waktu itu kan saya ngelempar 3 paragraf tentang lelaki pengasuh hujan. Di Kepul bulan April kalau nggak salah. Dari 3 paragraf itulah saya kembangin jadi cerpen panjang itu. Enak ngalir. Ngalir aja ya, karena Iya, hujan ngalir. ngalir. Ngalir Tapi ada kalau rohnya, gak apa namanya ringan-ringan. ringan-ringan aja. Iya, ringan. Nggak begitu berat sebenarnya. Ya mungkin gitu ya, tema-tema hujan, banjir itu ngalir ya. Iya. Seperti sifat airnya itu ngalir itu aneh. Iya. Memang benar sih, ternyata cerpen itu punya keunikan tersendiri. Kadang-kadang bingung juga kok. Sempat juga pingin apa? Pingin bikin cerpen gitu loh. Apa harus bikin awal, tengah sama endingnya sekalian dulu dipikir dulu baru ditulis atau ngalir saja nanti ujung-ujungnya terserah apa katanya nanti. Padahal bingung juga nanti. Karena nanti dibahas sama Bang Ilmi itu gimana enaknya itu. Ya, sebenarnya ya ini kita langsung ngobrol santai aja kan. Sebenarnya sih bisa yang pertama, bisa yang kedua. Banyak orang milih cara yang berbeda. Ada yang gini, misalnya sih tentang pencurian hewan. Nah, lalu dia nulis pencurian hewan di sebuah kampung yang kemudian ada juga hewan yang dimakan oleh macan. Tapi dalam penulisannya itu ternyata berbelok sama dia. Hasilnya itu berbeda lagi, bukan lagi pencurian hewan. Pencurian hewan hanya disebut satu paragraf, yang lebih banyak dia malah menabrakkan fenomena antara hewan yang dimakan oleh macan dengan kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Maka jadilah cerpen macan itu. Jadi Seno meyakini misalnya bahwa semua cerita itu punya jalannya sendiri. Tapi kalau model-model Benny Arnas dan sebagainya itu tetap yang utama adalah harus ada premis, ada tujuan tulisannya mau kemana, sehingga setiap penulisan cerpen itu tidak kemana-mana, tetapi tetap pada realnya itu tadi yang sudah diatur. Jadi itu sebenarnya hanya pilihan cara ya, dan bagaimana seseorang bisa memilih yang lebih nyaman. Saya kadang-kadang gini, dari saja jadi cerpen ada, dari premis jadi cerpen ada, atau sebaliknya jadi cerpen juga saya jadiin saja juga ada. Tapi tetap premis, saya tetap harus punya premis. Bahkan kadang-kadang ending itu saya bikin beberapa versi. Versi 1, versi 2, versi 3, terus saya baca lagi kira-kira yang cocok yang mana. Iya. Kalau saya sempat terpikir gini, kalau puisi itu kan apa ya, sebuah pemadatan situasi ya, sebuah pemadatan keinginan itu loh. Kadang-kadang bisa beralur ada emosinya juga, kadang-kadang kalau pas puisinya kebetulan bagus gitu. Nah ini kalau dikembangkan jadi cerpen kayaknya bagus juga gitu, kadang-kadang tinggal kasih intrik-intrik, kadang-kadang kayak gitu. Betul, Nah, itu betul. kalau puisi aku Khairil Anwar itu dicerpenin kayak apa nanti jadinya deh? Itu bisa juga ini. Aku itu kan apa? Bisa tafsir itu kan multi tafsir. Bisa ditafsir sebenarnya suatu saat dia akan berhasil. Ya. Kalau lalu dia punya dendam di situ. Kalau sampai waktuku tak seorang pun kan merayu, maka bisa digambarin di situ. Ntar kalau gue udah kaya, gue nggak akan ngurus kalian deh. Nah, Bisa itu. juga gitu. Jadi kan berarti kan bisa dijadikan sebuah ide penulisan puisi. Ya kadang-kadang memang apa namanya, orang itu kalau sudah mulai bosan dengan situasi yang biasa-biasa, dia mencari cara yang tidak biasa itu sudah. Salah penulis kan gitu caranya. Betul. Nah itu sebenarnya namanya ini ya proses kreativitas. Jadi bisa dari manapun jalurnya itu, tidak terpaku pada satu hal. Ya orang kadang kan
terlalu terpatok pada teori-teori atau pengajaran-pengajaran di kelas. Sebenarnya saya awalnya menduga itu hanya untuk memudahkan kita memahami aja, tapi pada prakteknya ya bebas aja. Makanya ada istilah out of the box. Saya kadang-kadang berpikir bukan lagi out of the box, tapi there is no the box. Kotaknya udah nggak ada gitu. Itu aja, jadi kita bebas aja, nggak usah terganggu dengan aturan-aturan. Kan sebenarnya itu kan puisi, sastra itu kan membebaskan. Iya betul, itu. Ya mestinya itu semangatnya. Meskipun ya tidak bebas-bebas banget, artinya ada kata-kata yang menjadi kesepakatan dan tidak boleh ditulis ngasal-ngasal, meskipun kita bisa main-main bunyi ya, kayak presiden puisi kita. Tuh, ini sudah berapa? Udah 16, lumayan nih. Oh, ada Mbak Levi yang baru datang ya. Mbak Levi, Mbak Sri, Mbak Aminati. Kalau mau dimulai silakan ya. Saya sudah share juga itu materinya ke Mbak Mbul. Mbak Mbul dimulai. Tapi kalau mau saya yang sharing juga boleh. Sebentar ya, Pak. Silakan. Silakan ya. Pak Mois, tes suara dulu sebentar. Iya, mau pembukaan. Yuk, Pak Oke. Mois. Assalamualaikum semuanya. Saya tidak bisa bicara panjang lebar ya, karena agak-agak radang ini. Oh. Saya berterima kasih karena sudah ada acara seperti ini dan Kepul, iya saya mewakili Kepul gitu loh. Saya mewakili Kepul merasa senang sekali gitu. Masih ada Mas Nugroho yang tersaksi, terus kemudian ada Mas Silvi dan teman-teman yang lain gitu. Dan sekarang ada beberapa kawan baru juga ya, sepertinya. Mbak Aminati itu saya nggak tahu tidak dari komunitas mana itu nggak tahu. Cuman senang sekali bisa ikut bergabung dan saya kira ada beberapa komunitas lain yang masuk di acara sekarang ya, Mas Nugroho Putri ya. Ya, Mas Silvi juga. Sorry, saya memang kurang enak badan dari yang lalu dan sekarang masih apa ya, pemulihan. Tapi ya begitu masih stagnan juga sih, karena di tempat tinggal saya ada beberapa orang yang terpapar juga sih. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sekarang. Hati-hati berkerumun, hati-hati apa ya. Ya itulah pokoknya ikut anjuran pemerintah saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Memburu cerpen Mas Hilmi ya. Memburu cerpen ini intinya kan luas ya. Nanti Mas Hilmi bisa menjelaskan. Saya sendiri kurang bisa ini materi tentang cerpen. Saya hanya beberapa pernah membuat, tapi ya gitu, nggak matang-matang banget. Tapi pernah itu saya membuat sebuah cerpen berjudul Perempuan Subuh. Gitu. Jadi itu menceritakan seorang perempuan yang tinggal sendiri, kemudian mempunyai usaha gedung. Jadi dia membuat gedung, kemudian dia ngontel ke pasar pagi hari gitu setelah subuh gitu. Nah pulang agak siang gitu, melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Itu per hari seperti itu terus. Tapi ada seorang tokoh masyarakat gitu, tokoh masyarakat dan mempunyai kekayaan yang lumayan, dan itu pengen mempersunting perempuan itu untuk jadikan istri yang keempat gitu. Waktu itu saya ceritakan seperti itu. Tapi perempuan subuh ini, si perempuan ini nggak mau gitu, terus dirayu dan puncaknya itu setelah beberapa waktu perempuan ini saking tidak maunya akhirnya ya nekat gitu, dan dengan pisau dapurnya akhirnya perempuan ini menusuk si lelaki tersebut gitu. Nah, itu saya pernah membuat cerpen seperti itu gitu, dan dimuat di buku antologi dan
tapi ya sayangnya antologinya sampai sekarang nggak ada kabarnya. Padahal saya sudah ikut iuran juga waktu itu, ikut iuran 100.000 ya sekitar tahun 2014 awal. Gitu. Jadi nggak tahu sampai sekarang itu kabarnya gimana Pak antologi tersebut, dan sayang sekali filenya juga hilang karena waktu itu saya mengetik lewat HP jadul. Jadi ada teman yang mengumpulkan dan teman juga ternyata ya gitu filenya juga hilang. Jadi hanya beberapa waktu itu menciptakan cerpen dan sampai sekarang belum menciptakan lagi gitu. Dan saya mungkin kurang lihai ya di cerpen. Mungkin saya sekarang di sajak saja, di puisi saja gitu. Mungkin segitu dulu, segitu saja. Nanti Mas Hilmi bisa menjelaskan yang banyak ilmunya dan saya akan menyerap ilmunya nanti, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Gembul. Oke, baik. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali webinar kepenulisan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Barangkali untuk menyingkat waktu pada webinar kali ini kita Mbak Gembul, suaranya hilang. sudah terdengar belum, Pak? Nah, sudah terdengar lagi. Maaf, Pak, ada kendala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita acara bedah buku yang berjudul Pemburu Anak karya Pak Yumi Faik. Pak Yumi Faik ini adalah seorang wartawan, jurnalis Kompas ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Langsung saja Pak Yumi. Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya dapat bukan tugas ya, amanah gitu. Saya punya janji sebenarnya suatu hari saya akan sharing tentang cara menulis cerpen. Kira-kira gitulah janji saya waktu itu. Dan kebetulan dalam waktu berdekatan saya itu selama pandemi lah ya menghasilkan 2 buku. Pertama, Pesan dari Tanah ini yang saya tulis di tahun 2020, lalu terbit di bulan Desember. Kemudian pada bulan Mei juga lahir buku kedua, Pemburu Anak judulnya. Belakang saya ini cover dari buku yang pertama. Bedah buku ini malam ini sebenarnya bisa dibilang bedah buku, bisa juga dibilang sharing cara menulis cerpen. Tapi saya sudah sharing kepada teman-teman beberapa cerpen yang ada di buku ini kebetulan sudah dimuat di media ya. Ada di Kompas, ada di Jawa Pos, lalu Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, dan bacaperta.com. Beberapa cerpen itu kalau teman-teman sudah membaca, saya berharap sudah bisa mengenali kira-kira karakter penulisannya seperti apa. Nah, sebelum ke situ, saya akan memulai dengan beberapa cara atau beberapa hal-hal yang mendasar tentang menulis cerpen. Saya share screen sudah kebaca nggak ya? Terlihat? Ya, oke. Inilah kira-kira yang mau saya bagi ke teman-teman.
Jadi banyak orang bertanya bagaimana sih menulis cerpen itu? Misalnya tadi Ki Pujo atau Mas Is bilang saya bisanya bersaja, atau Ki Pujo bertanya bagaimana membuat cerpen. Sebenarnya kalau saya memahami cerpen itu ya seperti mendongeng ya. Jadi kita seperti paman, seperti kakek, seperti kakak, atau seperti ibu dan ayah kepada anak-anak. Atau kita seperti seorang teman yang mendongeng kepada teman yang lain. Seperti itu sebenarnya prinsipnya. Jadi hal-hal yang mau kita sampaikan itu ya tidak harus hal-hal yang pelik, tidak harus hal-hal yang luar biasa, tapi hal yang sepele-sepele saja. Nah, memahami dongeng itu poin pertama, kita sejak kecil tahulah dongeng ya. Dongeng itu yang penting kan narasinya ya, storytelling. Kalau narasinya bagus, pasti dongengnya itu bagus, meskipun isinya sebenarnya ya omong kosong gitu. Tapi ada orang yang bisa menceritakan hal-hal yang omong kosong itu dengan bagus, itulah sebenarnya cerpen yang bagus. Strukturnya biasanya gitu, dahulu kala tersebutlah, setiap hari dia begitu, hingga suatu hari, oleh karena itu, akhirnya biasanya gitu strukturnya. Ini kalau pakai plot yang linier ya. Lalu kalau dalam bentuk tulisan dia bisa paragrafnya bisa bentuknya narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi atau persuasi. Itu soal pilihan-pilihan cara ungkap saja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Ini hal-hal yang agak-agak teoritis sebenarnya. Tapi dari situlah kemudian kita bisa melangkah lebih jauh tentang prinsip narasi atau dongeng. Intinya itu harus ada plot, ya, jalan cerita, karena kalau nggak ada jalan cerita tidak bisa dipahami. Ini mau cerita apa? Lalu sudut pandang itu disebut juga point of view ya. Kita bisa pakai orang pertama, orang ketiga, ini yang paling banyak dipakai, atau orang kedua. Orang kedua itu jarang dipakai, tapi bisa juga digunakan. Kalau di buku saya ini, Mas Mois yang sudah baca, atau Mbak Riami, atau Mbak Levi, di sini Mas Putu tentu saja, point of view yang kedua itu misalnya perca-perca ingatan untuk Baskara itu saya mencoba bereksperimen menggunakan point of view orang kedua. Sebuah cerita yang ditunjukkan kepada kamu, gitu, kepada Anda. Jadi tokoh utama di situ itu diajak ngobrol. Jadi saya mendongeng kepadamu, jadi pendekatannya itu lebih personal gitu. Beda misalnya dengan point of view orang ketiga yang naratornya itu seperti Tuhan. Kalau orang pertama, naratornya itu seperti si pelaku. Jadi ada kekhasan sendiri di situ. Lalu karakter tokoh. Tokoh dalam cerita itu harus punya karakter. Karakter sebenarnya sangat variatif ya, spektrumnya. Tetapi secara garis umum bisa dibagi misalnya apakah dia tokoh yang baik atau tokoh yang nggak baik, itu saja. Latar, yang keempat adalah latar atau konteks. Konteks itu maksudnya cerita ini konteksnya apa? Latar belakang atau latar setting waktunya, setting kulturalnya seperti apa, atau psikologisnya seperti apa, itu bisa dimasukin di situ. Prinsip narasi seperti apa? Nah, di dalam mendongeng itu, ini berbeda dengan berkhotbah ya. Kalau mendongeng itu tunjukin. Don't tell but show. Jangan kita tell itu memvonis ya. Jangan menghakimi. Tetapi showing. Showing itu seperti apa? Misalnya kita mau bilang seseorang itu ganteng. Jangan bilang dia ganteng, tapi showing, tunjukin. Misalnya dagunya lancip, matanya lentik, lalu hidungnya mancung, berkumis tipis, giginya rapi. Nah, itu tanpa kita bilang dia ganteng, pembaca itu sudah terbawa ke situ. Itu maksud saya dengan show. Prinsip selanjutnya adalah follow the people. Ikuti tokohnya atau narasumbernya itu, ikuti apa yang dia lakukan. Follow the people. Follow the people itu juga penulis harus pandai-pandai mengobservasi hal-hal yang ada di sekeliling tokoh. Sehingga karakter
lalu konteks, lalu plotnya itu terjaga. Nah, ini kira-kira bagaimana menunjukkan showing ya. Kemarin sore ada burung dara masuk rumah. Aku kejar, dia terbang ke garasi dan hinggap di mobil Jaguar di samping Alphard. Hampir saja berhasil aku tangkap, tapi dia lebih berak dia di situ sebelum terbang ke lantai 2 dan bertengger di atas guci Cina tua. Dua pembantuku mengepung dari depan dan belakang, tapi burung dara ini memang lincah. Dia terbang dan hinggap di atas televisi layar 60 in yang ada smart TV-nya itu. Aduh, deg-degan aku menangkapnya, takut TV-ku pecah. Dari sini, dari dua paragraf ini, kalau boleh saya tanya, kira-kira apa yang teman-teman tangkap? Ya, kita diajak berjalan-jalan untuk ke dari situasi garasi sampai naik ke tempat depan TV itu untuk Iya. melihat-lihat itu, merasakan suasana lingkungan sekitar itu. Si Oke, tokoh, si Iya. tokoh orang kaya ini. Oke, ada mau komentar lagi? Sama ya, Pak. Pakai sudut pandang orang pertama. Ya, pakai sudut pandang orang pertama. Nah, dari itu tadi, don't tell but show. Jangan katakan tapi tunjukkan. Itu maksud saya seperti ini. Misalnya Ki Pujo bilang kita diajak jalan-jalan. Jalan-jalan di situ kan sebenarnya orang ini mau nunjukin di rumahnya ada apa saja. Itu showing. Kata Mas Putu, ini orangnya orang kaya. Nah, itu tadi. Kita bisa menafsir bahwa untuk mengatakan kaya, itu tidak usah bilang orang itu kaya banget. Nggak usah bilang begitu. Tapi tunjukin apa yang dia punya. Entah ini pinjaman, kita nggak tahu ya cerita selanjutnya. Apakah ini toko artinya toko elektronik begitu, ataukah dia memang orang kaya, kita nggak tahu. Tapi dari sini, andaikan bahwa cerita itu hanya 2 paragraf ini, kita bisa menangkap orang ini mau pamer gitu kan, orang ini kaya, bisa begitu. Itu maksud saya dari showing. Lalu follow the people, ikuti orangnya. People, orang atau tokoh di sini, dia bisa aku, bisa juga burung. Dalam hal ini adalah 2 itu, burung dan orang. Sebenarnya dia mau nunjukin di rumah saya ada apa saja, tetapi dia tidak mau sombong, maka dia meminjam toko burung. Burungnya suruh jalan-jalan seperti sales. Itu sebenarnya salah satu kelincahan dalam bercerita saja sih. Nah, cerita itu yang bagus, dia harus punya tokoh jelas, lalu ada tensi itu ketegangan ya, atau problem atau drama atau apa konflik di situ. Yang ketiga itu ada bobot. Misalnya kalau ada cerita gini, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk dekat Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayah duduk di belakang Pak Kusir. Ini cerita ini lempeng, tidak ada tensi, tidak ada ketegangan. Jadi kalau orang baca lalu tanya, so what? Apa menariknya cerita ini? Ini baru cerita tentang tokoh, tentang karakter. Maka biar ini ada tensi, kita harus ubah atau kita tambahin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk dekat Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayah duduk di belakang Pak Kusir. Saat aku menoleh ke belakang, ayah tak ada di sana. Nah, ada ketegangan. Konfliknya mulai muncul. Masalahnya adalah ayahku di mana? Ketegangan dalam hal ini yang dimaksud adalah situasi yang memunculkan 2 kemungkinan, kemungkinan buruk dan kemungkinan baik. Nah, tarikan antara kemungkinan buruk dan kemungkinan baik ini bisa dikelola oleh penulis dengan baik, kemudian memunculkan ketegangan-ketegangan baru. Misalnya cerita di akhir, apakah ayahnya ternyata diculik, ketinggalan, kecelakaan, atau jangan-jangan ayahnya sengaja meninggalkan si anak ini misalnya, itu adalah ketegangan-ketegangan baru yang bisa diciptakan oleh penulis. Dengan begitu, cerita ini punya tensi.
punya ketegangan yang menarik. Kenapa kita suka hal-hal yang menegangkan sebagai pembaca? Ya karena pada dasarnya manusia itu suka drama. Kita suka lihat orang susah gitulah kira-kira. Tapi juga senang bantu orang susah. Kita kan memang makhluk yang ambigu kan. Nah, soal bobot itu bisa bentuknya psikologis atau filosofis atau hal-hal yang sifatnya perenungan ya. Misalnya psikologis. Jangan-jangan bapaknya itu tadi ya, bapaknya itu sosiopat, psikopat, atau bapaknya memang schizofren misalnya, atau bapaknya memang punya masalah lain, tekanan-tekanan hidup sehingga dia merasa tidak mampu merawat anaknya dan merasa anaknya lebih aman dengan Pak Kusir sehingga ditinggalkan. Bisa juga begitu. Atau hal-hal yang sifatnya filosofis, permenungan tentang hakikat ada dan tidak ada, hakikat manusia, hakikat kebaikan dan sebagainya. Bisa juga begitu bobot cerita. Yang kedua, bobot sebuah cerita bisa juga dia berisi pengetahuan. Banyak cerpen atau banyak novel misalnya yang isinya tentang pengetahuan. Misalnya kalau kita baca Aroma Karsa, lalu kalau kita baca seri punya Dwi Lestari itu, Supernova itu pengetahuannya banyak. Yang ketiga, artistik. Bisa juga dia bobot psikologisnya kecil, pengetahuannya nggak ada, tapi bobot artisnya ada. Artistik itu artinya ketika membaca itu kita menemukan sebuah keindahan. Keindahan entah itu bahasa, diksi, atau keindahan interaksi antar manusia, antar tokoh, itu kita dapat menemukan di situ. Nah, karena cerita itu ada drama, ada konflik, ada tokoh di situ, maka tokoh yang bagus itu harus punya emosi. Ada 6 emosi dasar yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui, agar bisa membangun sebuah cerita yang menarik. Emosi itu marah, sedih, terkejut, bahagia, takut, dan jijik. Nah, 6 emosi ini bisa kita masukkan semua dalam satu cerita atau sebagian saja. Misalnya, terkejutnya digedein, marahnya sedikit, atau sedihnya digedein, bahagianya sedikit, atau sebaliknya. Bahagianya digedein, takutnya sedikit. Dalam kasus dia menoleh ke belakang, kemudian ayahnya nggak ada di sana, itu ada unsur terkejut, lalu bisa juga sedih kemudian, atau malah bahagia. Karena selama ini misalnya dia disiksa oleh bapaknya itu, ayahnya yang duduk di belakang itu, sekarang bapaknya udah nggak ada, bisa juga begitu. Tergantung emosi mana yang mau kita masukkan. Nah, emosi ini harus konsisten ya. Konsisten maksud saya adalah dia harus sesuai dengan karakter tokoh. Kalau nggak konsisten nanti bisa juga, misalnya kita bercerita tentang tokoh yang punya bipolar atau punya paranoid tertentu, itu bisa. Nah, cerpen yang bagus, katanya cerpen yang bagus itu bercerita tentang hal-hal kecil yang sifatnya zoom in, tetapi kemudian dia bisa menjadi metafor, bisa menjadi kias, bisa menjadi analogi, bisa menjadi perumpamaan terhadap hal yang lebih besar. Misalnya kalau cerita tentang itu tadi, Delman yang dia ditinggal ayahnya atau ayahnya hilang, itu kalau di zoom out, dia bisa berkisah tentang bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana hubungan antar ayah dan anak, dan sebagainya. Jadi dia cerpen yang bagus itu tidak berhenti pada ceritanya dia sendiri, tetapi orang bisa mengambil hikmah, bisa mengambil irisan dari kisah itu menjadi irisan dalam hidupnya. Dengan kata lain, kalau orang sekarang bilang harus related gitu ya dengan pembaca. Yang perlu juga diperhatikan, ini teknis banget di sini. Dalam menulis cerpen itu utamakan yang menarik, baru yang penting. Maksud saya begini, kalau menulis cerpen, tidak usah kita memulai dengan hal-hal yang membosankan. Analoginya ginilah, kalau Anda jalan-jalan pagi, kemudian di perempatan ada kecelakaan, terus Anda pulang dan cerita ke teman. Pasti kan ceritanya gini, tadi di perempatan ada kecelakaan loh.
ceweknya jatuh pingsan. Itu pasti di situ dulu. Itu maksud saya yang menarik. Anda tidak mungkin cerita gini, pagi tadi itu saya minum kopi, terus ada setangkup roti saya habisin juga, terus pas saya pakai sepatu, jalan-jalan sampai perempatan ada kecelakaan. Pasti tidak begitu. Yang menarik dulu, kecelakaannya dulu diceritakan, baru nanti dirunut ke belakang. Nah, lalu ringkas. Ringkas dalam pengertian, gunakanlah dalam satu kalimat itu maksimal 26 kata. Kenapa 26 kata? Ini sudah ada penelitiannya. Bahwa kalau dia terdiri dari 1 sampai 10 itu mudah dipahami, kemudian 10 sampai 15 itu masih bisa dipahami, lalu nanti 15 sampai 20 itu mulai susah dipahami, 26 kata maksimal itu masih bisa dipahami. Susah tapi masih bisa. Nah, di atas itu udah susah sekali. Dengan kata lain, kalau kita menulis panjang, lebih dari 26 kata, itu kadang-kadang gagasan utamanya kabur. Tidak jelas ini mau ngomong apa. Lalu gunakanlah kalimat efektif. Pola SPOK, kalimat aktif. Kurang-kurangi kalimat pasif. Karena kalimat pasif kadang-kadang menjadikan sesuatu yang kabur. Nah, di kultur kita itu ada kebiasaan menggunakan kalimat pasif. Kenapa begitu? Ternyata ini kalau dirunut ke belakang, ini salah satu warisan Orde Baru. Dulu orang itu takut mengatakan siapa pelaku kekerasan. Polisi, tentara, pemerintah itu kita takut. Jadi kalau cerita ada orang hilang gitu aja. Tapi kita tidak berani bilang ada polisi menangkap orang itu terlalu dihilangkan, itu nggak berani. Karena itu menjadi hal yang tabu waktu itu. Kalau berani bilang subjeknya siapa, bisa ditangkap. Ini kajiannya tentu jauh sekali ya dan panjang gitu. Tetapi kira-kira sekilas begitu. Dan itu mengendap di dalam memori alam bawah sadar kita, lalu muncul dalam bentuk tulisan-tulisan, dan tulisan itu kemudian kita baca atau bahkan dibaca oleh teman-teman yang tidak mengalami di masa Orde Baru itu, lalu menjadi repetisi, menjadi pengulangan ketidaksadaran. Nah, itu harus kita mulai gugah, mulai ubah. Hindarilah kalimat majemuk yang bertingkat-tingkat, beranak, bercucu, karena itu tadi juga akan mengaburkan makna. Lalu yang terakhir, rima. Rima menjadi penting, tetapi jangan terlalu mengejar rima. Karena kalau terlalu ngejar rima, kadang-kadang maknanya itu menjadi hilang. Mengejar rima, kehilangan makna. Yang utama jaga makna, tetapi rima itu juga perlu dijaga. Syukur-syukur rima dapat, makna juga dapat. Poligami. Nah, ini rima. Saya akan cerita dikit tentang rima. Rima itu kenapa penting? Karena rima dapat mengubah kalimat biasa saja menjadi kalimat bertenaga. Sebab rima dapat memperindah dan menambah rasa bahasa. Ini definisi yang saya buat sendiri dan saya mencoba untuk membuat definisi yang berrima. Kita lihat ya contohnya. Contoh rima. Untung Tuhan memberiku wajah jelek, sehingga aku punya banyak waktu untuk santai. Seandainya aku ganteng, pasti sekarang sibuk memainkan hati wanita. Kalau dilihat ini, gagasannya, teman-teman punya pendapat enggak? Ini berrima apa tidak? Berima menurut saya. Ada Berima menurut saya. Berimanya di mana kira-kira Mbak? Paling tidak di sini kan rima itu tidak harus di akhir kalimat atau akhir kata, Betul, yaitu yang betul. itu bisa setiap kata dalam satu kalimat atau bahkan rima vokal dalam satu kata. Itu kalau yang saya pernah baca, Kak Hilmi. Kalau salah ya mohon maaf. Enggak apa-apa, Gitu. ini kan lebaran masih lama, enggak ada yang salah Mbak Buryami. Nah, ini bisa juga ditangkap sebagai kalimat yang sudah berima. Tetapi saya mencontohkan ini sebagai kalimat yang tidak berima. Maknanya mungkin sudah cukup puitik ya, maknanya mungkin cukup berima. Gitu. Kalau Tuhan memberi saya wajah jelek, untung Tuhan memberi saya wajah jelek sehingga saya lebih banyak waktu bersantai.
Kalau saya ganteng, pasti saya sibuk memainkan hati wanita. Nah, saya akan menunjukkan sebenarnya bagaimana kalau diubah menjadi kalimat berima. Kira-kira lebih enak mana ini kira-kira? Syukurlah Tuhan memberiku wajah pas-pasan, sehingga aku punya banyak waktu untuk rebahan. Seandainya aku rupawan, pasti sekarang sibuk memainkan perasaan perempuan. Pertanyaan saya, apakah ada makna yang berubah antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya? Ada. Maknanya nggak berubah ya. Maknanya Tapi nggak berubah. Kalimatnya Berubah. Coba kita perhatikan lagi dengan kalimat sebelumnya ya. Untung Tuhan memberiku wajah jelek sehingga aku punya banyak waktu untuk bersantai. Seandainya aku ganteng, pasti sekarang sibuk memainkan hati wanita. Oke. Lalu kita ke sini. Syukurlah Tuhan memberiku wajah pas-pasan sehingga aku punya banyak waktu untuk rebahan. Seandainya aku rupawan, pasti sekarang sibuk memainkan perasaan perempuan. Maknanya tidak berubah, tetapi dari sisi kalimat, ini lebih bertenaga, lebih berima ya. Rimanya bahkan bukan hanya antar kalimat, tapi intra kalimat pun berima. Maksud saya di dalam satu kalimat itu sendiri sudah berima. Di sini ada Tuhan, ada pas-pasan, ada rupawan, misalnya, rebahan misalnya. Di sini juga ada rupawan, ada memainkan perasaan perempuan itu juga rima. Repetinya lebih banyak ya. Iya, rimanya lebih kental ya. Kalau yang di pertama mungkin di rima rima makna, ini di rima diksi dan di rima kalimat. Interkalimat dan intrakalimat. Nah, seberapa penting rima? Penting. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kita mengubah kalimat itu agar berima? Itu tadi pegangannya. Pertama, usahakan maknanya itu jangan lepas. Lalu rima bisa kita main-mainkan. Kita mencari sinonim, mencari padanan kata, mencari padanan frase atau frasa baru dipas. Misalnya saya tadi bilang untung, saya ganti dengan syukurlah. Lalu saya bilang santai, saya ganti dengan rebahan. Itu sebenarnya kan hal-hal yang bersinonim. Rebahan itu maknanya juga bersantai. Itu bisa dimain-mainkan. Teman-teman yang terbiasa main sajak pasti sudah sangat bisa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tidak banyak-banyak, nanti akan kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali bisa mengacu ke buku saya ini. Ini soalnya saya juga kalau disuruh bedah buku tidak diawali dengan mau nanya apa gitu, saya juga bingung. Itu aja, Kak Gembul, silakan kalau mau ada pertanyaan dan bantahan atau apapun itu, saya persilakan. Pak Hilmi. Oke, bagi teman-teman, silahkan mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom komentar dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Bisa juga open kamera dan open mic. Dipersilakan. Silakan. Tanya. Silakan, Bu Riami. Kameranya dibuka dong, Bu. Iya, kita kangen nih Bu Riami nih. Ya, selamat. Dari membaca ini kalau jadi ketika putus-putus Bu Riami. Nah, ini kalau misalnya itu Oh iya, atau boleh suara aja nggak apa-apa. Digunakan. Saya membaca 2 buku cerpennya Mas Hilmi itu, saya rasakan kalau menulis Mas Hilmi itu tidak menggurui. Nah, jadi saya rasakan lentur gitu ya. Kemudian
kalimat-kalimatnya itu enjoy gitu, bisa saya nikmati tapi saya memperoleh hikmah. Nah, itu selain teknik-teknik sampaikan, misalnya yang tadi itu ada rima, kemudian apa tadi itu konflik dan lain-lain, itu hal apa yang harus kita pelajari supaya kita bisa menulis semacam itu, Kak? Apa ini karena basicnya Kak Hilmi wartawan ya? Jadi saya merasakan wartawan banget gitu. Sebelum saya jawab, saya pengen nanya juga ke Bu Riami. Dari 2 buku ini, cerpen mana yang favorit? Boleh sebut 2, boleh 3, boleh 1. Saya suka yang itu ular itu ya. Hilmi itu serasa berada di situ gitu. Kalau yang saya rasakan itu kok ya, maksudnya itu kemudiannya itu luar biasa. Ternyata sang pawang ular ini naksir ya sama si ibu itu dalam kisah itu. Nah, itu sebenarnya di awal-awal tidak, itu yang ingin saya, bagaimana menulis itu awalnya itu tidak saya bayangkan bahwa akhirnya itu nanti bisa menjadi seperti ini gitu. Kemudian yang pemburu anak ya, saya favorit banget di kisah pemburu anak ini karena saya merasakan di situ ada nilai filosofi bahkan religius, bahwa sebenarnya saya juga pernah membaca buku tentang aura-aura manusia, itu memang ada seperti yang dikisahkan di bukunya Kak Hilmi ya. Jadi saya merasa ketika membaca pemburu anak itu saya merasa malah di dunia sufi menurut saya. Ketika orang itu mengetahui bagaimanapun macam rupa, itu bagaimana hal yang harus kita lakukan. Nah, di situ kan awalnya tokohnya itu begini, apa ya, yang rasa-rasakan itu dibuat dia itu sok tahu nanti kalau auranya itu tidak begitu. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang tadi saya baca yang paling berkesan di buku kedua itu adalah dua perampok itu. Oh, 4 babak. 4 babak 2. Oh, 4 babak 2 penjahat kambuhan ya. Oke, langsung saya jawab ini Kak Gembul. Itu kan ada nasihat. Biasa. Silakan ini. Oh ya, saya putus-putus. Kira-kira itu saya bisa menangkap Bu Riami. Pertanyaan pertama dari Bu Riami tadi, bagaimana kita bisa bercerita seperti itu? Ini kadang-kadang susah dijelasin ya. Maksud saya begini. Seperti di awal ngobrol dengan Ki Pujo tadi, kadang-kadang cerita itu ya akhirnya punya jalannya sendiri. Tetapi saya ingin ceritakan bahwa dalam cerita, kita awali dari pemburu anak. Ini memang ada satu kisah judulnya Pemburu Anak. Pemburu anak itu, saya mau cerita di awal adalah, saya sebenarnya gemes dengan hukum di negara kita. Saya punya sampai pada satu titik ekstrim bahwa seorang koruptor itu harus dibunuh, harus dihukum mati. Tetapi hukuman mati itu kan di kita tidak berlaku. Dan kegemasan saya itu, saya sampai beberapa hari tetap gelisah gitu. Ini enaknya diapain? Maka saya kemudian membuat cerpen ini sebagai katarsis. Membuat cerpen ini sebagai bentuk penyaluran dari beban yang saya miliki. Karena kalau tidak disalurkan, saya bisa makin gelisah gitu. Tetapi menyalurkan dalam bentuk tulisan itu kan tidak bisa begitu saja. Maka saya menggali-gali, kira-kira kegelisahan seperti ini enaknya diapain. Lalu saya teringat ada film Wanted, di situ ada Angelina Jolie. Lalu saya teringat ada Ronggo Warsito, seorang tokoh, seorang sastrawan yang punya visi ya, punya karoma atau punya gift gitu, punya berkah yang bisa melihat ke masa depan. Terus saya juga ingat tentang kisah-kisah Nabi Khidir, bagaimana dia
diberi kekuatan oleh Allah bahwa dia bisa melihat apa yang akan terjadi dengan seseorang. Nah, tiga cerita besar ini saya mencoba ramu, saya bikin plot. Jadi tokohnya di situ adalah aku yang di stasiun kereta antara sadar dan tidak sadar ketemu seseorang yang mengaku bernama Bagus Burhan. Bagus Burhan ini sebenarnya nama lain dari Ronggo Warsito. Lalu dia bilang bahwa kepada si aku, tokoh aku, bahwa kamu itu sebenarnya masih titisan dari darahku, maka kamu punya kekuatan untuk bisa melihat masa depan seseorang. Nah, dari situlah kemudian si tokoh aku ini itu bisa melihat anak-anak yang punya aura merah, aura hijau itu siapa yang harus dibunuh, siapa yang tidak. Ini kemudian menjadi semacam license to kill, legitimasi untuk membunuh. Nah, dari situ saya mainkan peranan dia. Dia mungkin di dalam logika umum, dia adalah seorang pembunuh berantai. Dia seorang penjahat. Tetapi dalam logika cerita ini, saya bangun sedemikian rupa agar dia muncul sebagai hero, sebagai pahlawan. Nah, ada dua logika yang bertabrakan. Satu, logika umum bahwa siapapun yang membunuh tanpa alasan yang jelas adalah kriminal. Tetapi logika lain menunjukkan siapapun yang membunuh dengan alasan bahwa itu demi kebaikan orang banyak, yaitu hero, dia pahlawan. Nah, inilah yang kemudian saya mainkan di dalam cerpen Pemburu Anak ini. Dengan begitu, konfliknya bukan saja konflik antara si tokoh itu di dalam cerita, tapi juga konflik pembaca. Pembaca saya sodorkan pada alternatif cara berpikir yang lain, di luar alternatif cara berpikir umum. Lalu konflik itu saya kentalkan lagi ketika si tokoh utama menghadapi kenyataan ternyata anaknya juga mengandung aura merah yang harus dibunuh. Di sini saya mencoba mengadu emosi pembaca lewat peran seorang ayah. Saya mencoba menarik pembaca untuk memposisikan diri sebagai ayah yang harus membunuh anaknya. Siapapun itu, sekejam apapun seorang ayah, kalau disuruh membunuh anaknya sendiri, pasti dia mengalami konflik batin. Apalagi kalau dia senang sama anaknya, dia cinta sama anaknya. Nah, disitulah kemudian saya merasa cerpen ini cukup punya bobot. Ya, bobot dari sisi psikologis maupun filosofis, juga bobot dari sisi itu tadi, artistik. Itu satu hal. Hal lain, misalnya, kenapa bisa bercerita enak begitu, renyah, kalimatnya tidak menggurui, itu prinsipnya tadi sewing sebenarnya. Saya mengatakan misalnya, saya tidak mengatakan bahwa orang ini kejam atau orang ini jahat, saya sewing aja. Bahkan di ending pun saya gambarkan bagaimana dia kabur dari mobil itu gerakannya sebenarnya saya uji beberapa kali. Bagaimana ada dua polisi lalu dibenturkan ke kaca, satu lagi ditembak pakai pistol listrik. Kira-kira itu bisa kabur nggak? Ternyata saya uji, ini hal yang masuk akal, makanya saya pakai di situ. Lalu endingnya kan dia masuk sungai, terus nggak tahu kita apakah dia mati atau masih hidup. Tetapi ada satu kalimat di situ. Kalau kalian menjadi merkosa, barangkali saya itu karena saya sudah mati dan tidak berhasil menyelesaikan misi untuk membunuh anak-anak itu. Di situ saya pakai ending terbuka. Gitu. Saya tidak ingin menggurui pembaca, tidak ingin memberi khotbah kepada pembaca bahwa dengan adanya hero semua masalah itu selesai. Pesan yang kira-kira kalau bagi saya memposisikan sebagai pembaca, pesan yang implisit adalah bahwa semua orang itu punya masalah dan semua orang bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Kira-kira itu. Jadi kita mau menyelesaikannya seperti apa. Nah, lalu pada cerpen Ular-Ular Pak Sudar. Di situ ada cerita seolah-olah si tokoh aku itu benar-benar hadir di situ. Ada deskripsi yang jelas gitu ya. Ada di bagaimana dia rasa gelinya terhadap ular, bagaimana dia melihat si penjual jamu ini yang punya ular itu sebenarnya
berawal dari observasi. Follow the people itu tadi ya, Bu Riami. Ikutin tokohnya. Nah, dalam membuat cerpen itu, ada orang bilang bahwa itu kan imajinasi. Tidak sepenuhnya benar. Bahwa ada imajinasi iya, tetapi observasi, riset itu hal-hal yang faktual. Misalnya cerita tentang pedagang jamu punya ular, itu sebenarnya observasi saya waktu kecil. Saya memanggil memori saya waktu kecil. Saya tinggal di sebuah desa di pesisir pantai utara Lamongan. Di situ di seberang sungai itu ada pasar tradisional. Yang setiap hari pasar, kebetulan harinya hari Wage, itu selalu ada tukang jamu yang jualan di situ. Namanya Pak Sarip. Tukang jamu ini selalu bawa 2 ular itu. Saya sebagai orang yang tidak begitu akrab dengan binatang melata, saya lebih akrab dengan binatang laut sebenarnya. Kepiting, belut itu saya suka. Tapi kalau sudah ular, lalu biawak, lalu apa lagi, itu saya agak-agak takut. Saya punya jarak sendiri. Maka di situ saya gambarkan rasa takut saya misalnya, atau ketidaksukaan saya terhadap ular. Tapi saya merecall memori saya di masa kecil itu, bagaimana ular itu keluar dari kain karung bekas gula kalau nggak salah ya, segitiga, karung segitiga itu. Lalu dielus-elus, dikecup, lalu lidahnya yang menjulur-julur itu. Saya recall bagaimana memperkuat pemanggilan kembali memori itu. Saya buka YouTube, saya lihat ular. Perilaku ular piton, perilaku ular sanca yang tidak beracun itu. Lalu saya gambarkan dalam cerpen itu tadi. Nah, cerpen ini sebenarnya bentuk pembelaan saya, kalau boleh bilang begitu, terhadap perempuan, juga terhadap orang-orang yang mencoba berjuang menjadi penyintas korban kekerasan seksual. Makanya di situ ada nasihat kakeknya itu yang saya selipin. Intinya kira-kira begini, bahwa kita itu mau bersedih atau mau bahagia, itu tergantung dari kita, bukan tergantung dari kondisi yang kita alami. Misalnya di masa pandemi ini, Anda mau bahagia atau mau sedih, itu tergantung pilihan kita. Jadi tidak usah selalu menyandarkan pada keadaan. Kita mau bahagia atau mau sedih, carilah hal-hal yang bisa membahagiakan. Kalau mau bersedih, carilah hal-hal yang bisa menyedihkan. Terlalu banyak alasan untuk bisa bersedih, tapi juga terlalu banyak alasan untuk bisa bahagia. Kira-kira di situ akhirnya si tokoh utama ini milih, aku tidak mau sedih berlarut-larut. Yang membuat aku sedih adalah penjual jamu itu yang telah melecehkan aku, kira-kira gitu ya. Makanya dia akhiri, si penjual jamu itu akhirnya dia bunuh. Itu. Endingnya memang ekstrim, karena itu bentuk balas dendam gitu. Kira-kira itu Bu Riami, semoga menjawab. Iya, sudah. Ya, sama-sama Bu Riami. Ada yang lain? Oke, selanjutnya Bu Dwi Erni Triyanti. Monggo Bu. Silakan. Assalamualaikum Mas Hilmi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Maaf 3 kali meeting dari Bengkulu. Ini wah, jauh sekali nih. Dari Bengkulu, maaf ya, baru bisa bergabung. Sehat selalu teman-teman Kepul. Alhamdulillah, Ibu Riami, Mas Muiz, dan teman-teman semuanya. Saya langsung aja ya Kak Hilmi. Jadi kita kan pernah chatting sebelumnya bahwa saya tuh mengapresiasi banget karya sampean gitu, karena selama ini kan saya itu hanya uplek uteknya itu di dunia guru, baca-baca kisah guru ya, media pembelajaran dan media pembelajaran, kenakalan anak dan sebagainya. Saya juga sependapat dengan Ibu Riami bahwa basicnya sampean sebagai wartawan, terus berdasarkan pengalaman sampean yang kemana-mana kayak gitu kok. Jadi cerpen yang ada di sini tuh matang semuanya lah pokoknya. Alhamdulillah disajikan karya-karya yang luar biasa. Saya ini mau sampean membahas yang tentang Sawora. Jadi kearifan lokalnya itu kan Masya Allah banget ya, sampean sudah sampai ke Papua ya. Ya. Nah, itu jadi kita juga pernah sebelumnya, saya juga pernah WA dengan sampean ya, itu kisah nyata kah Mas, begitu kan, kisah nyata atau bagaimana gitu kan. Kemudian tolong
saya mau tahu banyak tentang Sawora lah gitulah pokoknya intinya. Oke. Ceritain dari live malam ini kan selama ini kita chatting, jadi selama ini via langsung dengan sampean. Kemudian nanti kalau boleh di ending dengan teman-teman Kepul, mumpung ini sedang live, ada yang ingin saya sampaikan juga terkait bahwa ada yang ingin numpang promo, nanti kita juga dapat benefit, tapi nanti aja lah jawab sampean dulu. Monggo Mas, saya mau di edal-edal yang tentang Sawora itu. Terima kasih. Terima kasih. Sawora. Ya, saya sebenarnya Sawora ini betul bahwa ini ada, maksud saya gini, di sebuah desa di Sombokoro di Papua Barat di Teluk Wondama itu ada desa namanya Sombokoro, dan di situ di desa-desa ini biasanya ada namanya sasi. Sasi itu adalah larangan bagi warga untuk menangkap ikan pada bulan-bulan tertentu. Nah, sasi ini sebenarnya hukum adat, karena kalau melanggar akan dihukum, entah itu diusir dari desa, atau dia tidak boleh lagi ngambil ikan sampai beberapa bulan. Nah, Sawora itu ada di Sombokoro, dan Sawora ini ada cerita mitos gitu ya, mitos bahwa Sombokoro itu artinya dewa ular. Dan kenapa disebut dewa ular? Karena di situ kalau ada warga yang kesulitan, warga yang punya kesusahan hidup, itu bisa minta kepada dewa ular dan akan disembuhkan. Lalu saya coba menarik agar cerita ini lebih enak diterima gitu, lebih mudah dipahami. Kearifan lokal ini penting untuk menjaga kelestarian alam, karena kalau overfishing gitu ya, pengambilan ikan yang berlebihan, atau dia pembabatan hutan yang terlalu berlebihan, itu tidak bagus untuk alam. Maka Sawora menjadi kearifan lokal untuk menjaga kelestarian alam itu. Nah, berangkat dari situ saya mencari-cari bagaimana membenturkan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern sehingga Sawora itu tetap relevan. Maka disitulah saya ambil contoh bagaimana seorang anak kepala suku, kepala kampung gitu, yang ketemu dengan orang Jakarta, lalu dia dibujuk untuk menjual lobster, menjual ikan dan sebagainya ke Jakarta. Ini akan terjadi overfishing, akan terjadi pengambilan yang berlebihan. Nah, misalnya dulu Menteri Susi itu kan melarang penjualan lobster yang betina yang masih bertelur. Itu sebenarnya bagian dari itu tadi, semangat dari cerita Sawora ini. Lalu si anak ini tiba-tiba diketahui sakit gitu kan, sakit dan tidak ada obatnya. Sehingga penduduk bilang, bawa aja ke hutan. Kita minta kepada dewa ular agar dia disembuhkan. Dibawalah dia ke hutan. Di situ tidak tahu. Itu mitos atau fakta? Ceritanya saya ngarang sendiri. Cerita gitu. itu tidak pernah ada sebenarnya. Betul. Cerita itu saya bikin. Gitu ya? Betul. Saya create, saya ciptakan untuk mengantarkan kepada pembaca agar memahami nilai-nilai Sawora itu. Nilai-nilai lokal itu agar tetap hidup. Dan itu sah-sah saja. Dengan kata lain, Sawora sebagai kearifan lokal saya jadikan sebagai inspirasi, dan cerita itu sepenuhnya adalah imajinasi saya. Kok kelihatannya nyata sekali? Ya mungkin itu saya karena setting lingkungannya, setting bahasanya, setting orang-orangnya itu saya ambil dari hal-hal yang faktual. Tetapi peristiwa itu tidak pernah ada. Kalau Mbak Dwi ke sana, ke Sombokoro, ada desa memang namanya Sombokoro, dan bertanya tentang peristiwa itu, pasti orang tidak akan tahu, karena itu adalah karangan saya. Tetapi ternyata begitu cerita ini muncul, lalu saya kirim ke orang sana, orang Sombokoro, dan orang yang sering ke Sombokoro, dia bilang, cerita ini memang seperti milik rakyat Sombokoro. Jadi Sombokoro banget lah gitu dongengnya itu. Seolah-olah saya tidak mengada-ada. Dengan kata lain bahwa saya merasa sudah berhasil menghidupkan cerita itu dengan versi saya. Itu kira-kira gitulah penjelasan saya dari Sawora itu. Nah, soal itu tadi detail-detail itu sebenarnya kita harus setia pada plot ya.
Detail-detail misalnya ada drama di situ kan, perutnya keluar apa, ada benjolan yang bergerak-gerak itu sebenarnya kita bisa mengambil dari referensi visual ketika kita nonton film atau nonton drama. Saya teringat ketika mau bikin adegan itu, bagaimana anak itu sakit lalu perutnya ada benjolan dan benjolan itu gerak-gerak gitu. Saya itu ingat ini, ada salah satu film alien, bagaimana manusia itu dijadikan inang. Jadi alien itu menyuntikkan telur ke dalam manusia itu, lalu manusianya nanti akan menjadi inang dan dari manusia itu keluar anak-anak alien yang banyak. Nah di situ ada satu adegan, bagaimana bagian perutnya itu berdenyut-denyut seperti apa? Seperti ada kehidupan gitu. Kayak kalau kita bikin jenang yang mendidih itu loh. Itu kan. Tahu jenang ya tahu saya. Ya, atau dodol itu kan kalau mateng itu kan dia meletup gitu kan. Meletup gitu. Meletus. Nah, saya visualisasikan itu dalam kalimat sehingga ada dramanya di situ. Dan syukurnya saya membatasi diri agar tidak sampai pada tahap menjijikkan. Jangan sampai ini tahapnya menjijikkan. Maka saya ukur, oh, cukup segini saja dramanya. Jangan terlalu di loss gitu. Nanti orang bacanya jadi jijik gitu. Meskipun ada juga karena ini ya standar orang beda-beda ya, toleransinya beda-beda. Misalnya di adegan pemburu anak, ketika ada adegan dia harus membunuh anaknya dengan membekap pakai bantal itu. Nah, itu kan anaknya menggeliat sesaat tuh. Itu ada yang protes. Kamu kejem banget nulisnya. Saya bisa memahami karena dia seorang ibu. Saya bisa memahami. Seorang ibu itu jangankan anaknya sampai nggak bisa nafas gitu. Anaknya digigit nyamuk aja dia sakit hati gitu kan. Ya tapi oke lah, itu masukan menarik bagi saya sebagai seorang ayah juga. Karena saya ngukur tuh. Waktu nulis itu saya ngukur banget. Gitu Mbak Dwi. Terima kasih. Alhamdulillah lah. Saya yang terima kasih dapat sedikit ini ya, jadinya kadar cerita itu ya diukur ya Mas ya, diukur. Jangan lebay atau apa gitu. Bismillah. Ya, karena segmen pembacanya ya, kecuali kalau kita misalnya segmen pembacanya penggemar horor gitu boleh dieksplor lebih jauh. Kita kasih catatan ini ceritanya horor, bisa juga. Itu Mbak Gembul, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik, mau bertanya. Semoga teman-teman di sini sudah baca beberapa cerpen dari link yang sudah kita bagi itu, Mbak Gembul. Saya belum, Mas. Belum. Saya jujur aja nggak mau PHP, saya belum. Tapi sebenarnya ada di buku ini, ada di buku 2 ini. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada ya kita silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, kata Mbak Gembul. Mas Putu yang sudah baca buku saya, tuh Mas Mois itu, Mbak Gembul. Halo Mas Mois. Masih mute Mas Mois. Mohon dibuka ya, Kak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Halo. Halo. Bisa dengar? Silakan. Putus-putus atau mungkin videonya di ini. Matiin dulu Mas Mois biar suaranya jelas. Halo. Dengar nggak, Mas? Ya, udah jelas. Oke. Saya sudah menghabiskan buku ini. Oke. Berapa kali tanya lagi. Dan saya ini menanyakan satu hal saja. Per cerpen, per hasil itu, maksudnya gini, per judul itu jenengan itu ada berapa waktu? Kan ada dan lain sebagainya kan ada per satu judul ini biasanya itu membutuhkan waktu yang lama. Itu saja.
Ya, terima kasih. Soal judul. Judul itu kadang-kadang saya malah bikin judul dulu, sebagian besar saya bikin judul dulu, baru kemudian bikin ceritanya. Jadi saya gini modelnya, saya bikin premis gitu, premis itu 1 kalimat atau 2 kalimat pokok, lalu saya ambil jadikan judul. Kemudian dari situ saya kembangkan menjadi cerita. Saya kembangkan jadi cerita, kadang gitu. Kadang juga cerita udah jadi, tapi judulnya, saya pikir judulnya nggak pas gitu. Maka saya ganti. Contoh kalau di buku ini, Mas akan ngelihat Nasbu. Mbak Gembul kayaknya ada masalah dengan mic jenengan, saya mute dulu. Nah gini, misalnya Nasbu. Nasbu itu awalnya judulnya bukan Nasbu. Awalnya judulnya itu apa ya, saya lupa. Istri setia, bukan, istri pembawa hoki. Lalu saya baca-baca lagi naskahnya, kayaknya nggak cocok kalau istri pembawa hoki. Lalu saya ganti lagi, naskah sudah saya store ke penerbit, saya baca lagi, saya masih ganjel, ini nggak pas ini. Saya baca-baca lagi, terus saya ganti judulnya. Kapok belajar kepada YouTube. Nggak dapet nih, ceritanya nggak dapet. Nanti saya bisa-bisa, ya nggak cocok juga belajar, nggak cocok. Lalu saya cari, kayaknya cerita ini kan panjang gitu ya, ceritanya juga ngembang dari asmara sampai pencurian, sampai kemudian ada ujungnya dengan sedikit sedikit konyol gitu. Di endingnya banyak orang yang ketawa katanya. Terus saya pikir, ya sudahlah, Nasbu saja. Nasbu toh mengandung humor gitu. Namanya sebenarnya kan Nasrullah. Tapi waktu TK dia ditanya sama gurunya, namamu siapa? Nasbu. Nah dari situlah dia dipanggil Nasbu. Gitu aja sebenarnya. Terus saya jadikan judul, dan itu kemudian ya saya akhirnya, akhirnya saya menemukan judul yang pas. Jadi judul gitu Mas. Kadang saya pada saat nemu ide, nemu judul. Tapi ada kalanya judul itu butuh pergulatan yang lama. Nasbu itu 4 bulan saya baru memutuskan untuk akhirnya Nasbu judulnya. Ada juga yang misalnya Pesan dari Tanah, itu judul awalnya Suara dari Tanah. Saya pikir Suara dari Tanah kok ngeri banget ya. Jadi saya haluskan jadi Pesan dari Tanah. Pesan itu lebih soft ya. Artinya dia tidak harus berupa suara, dia bisa berupa tanda, dia bisa berupa gambar, dia bisa berupa apa saja atau bau gitu. Jadi lebih soft, Pesan dari Tanah. Kadang-kadang gitu ada pergulatan rasa, pergulatan batin untuk memberi judul yang pas. Lalu apalagi yang kira-kira saya banyak makan waktu ya, saya coba ingat-ingat lagi. Bedak dan Gincu pada malam itu juga saya awalnya judulnya tidak mau itu. Saya judulnya itu awalnya Kapokmu Kapan, kira-kira gitu. Kapokmu Kapan itu saya pengen, seperti saya bilang di awal bahwa saya punya keperpihakan terhadap korban-korban pelecehan seksual, gitu ya. Dan kebetulan tokoh utama ini adalah pelaku pelecehan seksual, pedofilia, yang kemudian dipenjara. Dan akhirnya dia menjadi korban pemerkosaan oleh orang-orang di penjara, kira-kira gitu. Dan akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Nah itu mau saya bilang judulnya Kapokmu Kapan, tapi saya pikir ini emosional banget judulnya gitu kan. Maka dari situ saya ganti, udahlah saya judulnya deskriptif aja. Judulnya kemudian dari situ muncullah itu tadi. Asik. Iya, Bedak dan Gincu pada malam itu. Simbolik, tapi juga bisa diartikan macam-macam. Orang baca judulnya kan jadi, ini apa maksudnya ya? Biarin dia baca gitu. Kira-kira judul itu juga selain menarik, juga memunculkan keingintahuan pembaca. Kata beberapa pembaca, saya punya kecenderungan membaca judul yang panjang-panjang. Mungkin iya. Di buku ini, Pesan dari Tanah misalnya, ada judulnya panjang banget. Kebenaran hanyalah kebohongan yang divalidasi. Itu panjang sekali sebenarnya. Tetapi judul itu ternyata disukai pembaca.
judul itu sama sekali tidak ada di dalam badan teks, di dalam cerpen itu tidak ada. Jadi judul itu semacam semacam statement saya gitu terhadap peristiwa yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi gitu sih Mas, kali judulnya. Mungkin suatu saat kita perlu bahas ya cara membuat judul gitu. Saya nggak tahu juga ilmunya secara spesifik seperti apa, tetapi saya punya pedoman judul itu harus unik. Judul harus unik, entah itu panjang atau pendek, harus unik. Lalu judul itu juga sebisa mungkin sih berima atau mengandung sesuatu yang menggugah seperti ini. 4 babak 2 penjahat kambuhan. Itu kan orang, ini maksudnya apa sih? Atau cara-cara mati terbaik. Nah, itu kan judul yang orang bilang, ini cerita apa kok ngajarin untuk mati gitu. Dan memang cerita tokohnya di situ saya ceritakan, ini orang yang pengen bunuh diri tetapi tidak tahu caranya. Maka dia kemudian berguru kepada orang-orang yang sudah mati. Ada orang yang jatuh, ada orang yang bunuh diri, ada orang yang minum racun gitu. Terus dia tanya gimana rasanya mati makan racun. Nah, di endingnya saya kasih twist. Karena ada satu orang yang sudah mati dan bisa ngomong sama dia bilang, tuh lihat tuh di sana tuh ada cahaya. Itu isinya arwah-arwah yang bahagia. Dan cara mati mereka bagus banget. Kuncinya apa? Kuncinya mereka berbuat baik ketika hidup. Ya gitu, kira-kira ini sedikit agak preaching sebenarnya, agak mengkhotbahi, tetapi saya tidak ingin mengajak pembaca untuk bunuh diri sebenarnya. Jadi saya ingin katakan bunuh diri itu ya jangan dilakukan lah. Mending kita hidup baik-baik biar matinya nanti juga baik. Kira-kira gitu pesan implisitnya. Semoga itu bisa tertangkap oleh pembaca. Kalau enggak ya saya akan belajar lagi untuk menulis lebih baik. Kira-kira gitu Mas Is. Oke. Ya, permisi mau menambahkan sedikit boleh ya Pak? Silakan. Ya, mau menambahkan pertanyaannya Pak Muiz. Kalau untuk Pak Himi sendiri, untuk membuat satu cerpen itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin kita di puisi itu kan memproduksi puisi ya, itu kan macam-macam caranya. Dari membaca, kemudian sambil mendengarkan musik gitu bisa. Kalau di cerpen sendiri bagaimana? Caranya Pak Himi untuk mendapatkan ilham menulis itu bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini juga seperti pertanyaan judul tadi, tidak ada patokan yang pasti gitu ya. Saya akan mencoba flashback bagaimana proses saya membuat 2 buku ini. Sebenarnya saya ketika pandemi itu lebih suka melukis. Nah, belakang saya ini adalah salah satu lukisan yang saya hasilkan selama pandemi. Lalu pada bulan Mei saya mulai bosan melukis, bulan Juni saya mulai bosan, terus saya mikir saya mau ngapain lagi. Saya buka-buka laptop, buka-buka HP, ada beberapa ide menulisan cerpen, tetapi tidak pernah saya eksekusi. Karena kesibukan saya, ya sok sibuk gitulah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi bukan itu, ini sebenarnya keinginan aja yang kurang kuat. Dari situlah saya mulai mencicil. Pada bulan Juli 2020 saya menulis cerpen 2 jam selesai. Saya baca, oke juga nih. Terus saya minta istri untuk membaca, kata istri bagus kok. Nah, dari situ saya percaya diri untuk menulis. Terus selama pandemi itu saya nulis terus. Bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan lah kira-kira. 3 bulan saya dapat 40-an cerpen. Saya merasa saya kok produktif sekali ya. Pertanyaannya adalah, apakah cerpen saya ini layak untuk dibaca? Gitu. Lalu bagi saya mungkin saya sudah mengerahkan kemampuan sebaik mungkin yang saya bisa. Tetapi bagi pembaca belum tentu itu bisa dinikmati. Saya butuh karya-karya saya untuk dites kan. Maka saya kasih ke beberapa teman untuk dibaca. Teman-teman yang menurut saya sejauh ini bisa menikmati sastra, juga pembaca buku gitu. Dan menurut mereka cerpenmu bagus kok.
saya tes. Kadang-kadang ada orang bilang bagus itu untuk nyenengin aja kan, atau untuk nambah imun saya kan. Terus saya tanya, bagusnya di mana? Dia cerita, bagusnya di sini, di sini. Oh, boleh juga, bener juga ya. Nah, kalau bagus, nilainya berapa? Nilainya 7, 8. Nah, kalau gitu, yang 3 atau yang 2 itu di mana kurangnya? Dari situlah kemudian saya percaya diri. Oh, bahwa karya saya layak dikonsumsi orang. Maka dari 40-an itu saya pilih lagi, dan terpilihlah ada 33 yang kemudian saya bukukan jadi 2 buku. Jadi sebenarnya 2 buku ini itu menulisnya simultan, hampir bebarengan. Nah, kalau ditanya satu cerpen berapa hari, nulisnya cepet sih nulisnya. Saya pernah, dan saya merasa ini agak gila, itu seminggu saya itu bisa dapat 5 pernah. Ada juga sehari saya pernah dapat 2 pernah juga. Ada kalanya gini saya tulis gitu, dapat setengah, saya tinggal, saya nulis yang lain. Saya nulis lain dapat setengah, saya tinggal lagi, saya nulis terusin yang tadi, bisa gitu. Ada juga saya terpaku pada satu ini harus selesai, baru ke yang lain. Nah, dengan begitu selesai, tetapi yang lama adalah nyuntingnya. Saya baca ulang kan, saya biarin cerpen itu beberapa hari, mungkin 5-4 hari atau seminggu ketika saya tinggal nulis yang lain, lalu saya balik lagi ke tulisan yang sudah jadi, saya baca lagi. Jadi kalau dihitung berapa waktunya, nah ini agak susah menjawabnya, tapi kira-kira prosesnya begitu. Untuk buku ketiga, itu Januari lalu saya sudah mengumpulkan 22 cerpen, Januari tahun ini. Tetapi sebagian besar masih berupa draft. Draft itu artinya naskah yang sudah saya tulis tetapi belum pernah saya sentuh lagi. Kira-kira ada 40%-an lah, ada berapa tuh? Kira-kira ada 8 apa 7 gitu yang belum saya sentuh. Sementara sisanya itu sudah saya sunting. Tetapi ini sengaja saya simpan dulu agar gini, agar karya saya nanti tidak menghasilkan yang itu saja. Nah, penulis yang bagus katanya itu harus mampu merobohkan bentengnya sendiri. Maka kalau ditulis berdekatan, saya khawatir saya hanya mengulang ide-ide yang sama, cara penulisan yang sama, atau bahkan jauh lebih buruk daripada yang sudah ada, gitulah kira-kira. Jadi saya ini peram dulu, sama juga menunggu jeda agar orang baru membaca ini terus disodorin buku baru, kayaknya ini Faik ini kayaknya idenya diobral gitu kan. Ya udah nanti kita jedahin dulu lah. Mungkin awal tahun depan atau akhir tahun depan baru saya keluarin. Ya kira-kira gitu, Mbak Is. Lalu ini, waktu nulis, apakah dengerin musik? Apakah ngapain aja biar enak gitu. Saya termasuk penulis yang mungkin tidak rewel gitu ya. Tidak rewel tuh maksud saya begini. Ada penulis seperti si Murakami, itu kalau nulis kan dia renang dulu, makan, baru nulis. Ada juga orang yang nulis sambil telanjang gitu, karena di situ dia menemukan kebebasan. Telanjang bulat dalam pengertian yang secara harfiah. Tapi kalau saya itu, saya bisa nulis di samping saya ada anak saya, godain gitu bisa. Saya bisa nulis sendiri malam-malam bisa juga. Saya bisa nulis sambil dengerin musik, bisa. Sambil dengerin ngaji, bisa. Mungkin itu saya mungkin tidak gampang terdistraksi ya. Ini juga barangkali karena wartawan itu biasa ada deadline. Dan kalau ada deadline itu nggak peduli. Lo diare, lo sakit perut, deadline beresin dulu. Gitu. Biasa bekerja di bawah tekanan. Nah, ini saya berlakukan. Saya punya daftar judul, ini minggu ini harus selesai. Saya menjadikan diri saya sebagai bos untuk diri saya sendiri. Kira-kira itu jawaban saya. Musik, saya suka musik, tapi musiknya tidak pada genre tertentu. Kalau saya mau cerpen saya itu sendu-sendu gitu, saya suka musiknya Sting atau gitarnya Joe Satriani sama Yngwie Malmsteen, itu sering saya putar. Kalau tulisannya agak-agak berantem-berantem gitu, saya akan puter Trivium, puter
Avenged Sevenfold atau Metallica, atau bisa juga beralih nanti ke Black Sabbath, kadang juga langsung ke Rhoma Irama bisa juga gitu. Jadi musik saya termasuk yang tidak picky, tidak pilih-pilih gitu ya. Kalau dilihat dari ceritanya Pak Yuni, berarti kan saya bisa mengambil kesimpulan ya, kemampuan menulisnya Pak Yuni itu bisa dibilang kalau orang Jawa itu udah gawani bayi berarti Pak. Kalau udah dari sononya itu udah di dalam tubuhnya itu mungkin sudah banyak kata-kata, sudah banyak huruf gitu. Nah, untuk apa ya istilahnya yang tidak gawannya bayi tadi berarti kan harus butuh ini ya, butuh berlatih, butuh ketekunan. Saya doakan dari cerpennya Pak Yuni nanti ada salah satu yang difilmkan. Mudah-mudahan ada produser yang amin. Ya. Atau mungkin sudah ada yang tapi saya nggak ngerti. Saya belum nawarin sih juga belum ada yang lirik. Tapi ini kalau gawan bayi itu enggak juga kayaknya ya. Kalau dongeng, ayah saya memang pinter dongeng, mungkin iya. Tapi kalau nulis kayaknya enggak. Saya itu SMA, mahasiswa itu struggling banget untuk nulis. Tetapi saya suka baca ya. Barangkali itu ya, karena saya punya keyakinan orang mau nulis tanpa membaca itu tidak akan kemana-mana. Karena dari membaca itu kita belajar cara ungkap ya, cara orang menuangkan gagasan, cara orang strukturisasi ide dari situ. Dan itu yang banyak saya pelajari dari buku-buku lain. Mungkin dari situ. Dan juga karena kewajiban sebagai wartawan, saya sudah 16 tahun jadi wartawan yang juga bergelut dengan memungut kata demi kata, membentuk gagasan kayak Lego gitu. Ya, jadi itulah barangkali hikmahnya jadi wartawan. Itu Mbak Is, terima kasih banyak doanya. Semoga nanti jadi film dan Pak Yuni ya tadi sepertinya bisa ada jadi Bunda kebaikan Hidayati banyak yang orang. mau tanya. Monggo Mbak Gul, Bunda Hidayati. Silakan. Ya, bisa langsung ya, Mas Yuni. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, Mbak Umi, sejak kemarin saya mengikuti webinar di Insan itu saya mengikuti sampai selesai. Ketika Mas Hilmi menentukan judul, itu menyebutkan tentang premis ya. Ya, selama ini premis yang saya pelajari itu premis ini yang apa? Yang di logika bahasa itu. Saya ingin tahu premis yang bagaimana yang jenengan maksud itu Mas Hilmi. Oke. Saya terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sama juga dengan di webinar kemarin ada nanya seberapa penting premis. Nah, premis ini ada dua pengertian. Pertama, dalam ilmu filsafat ada yang disebut dengan silogisme atau ilmu logika, atau di dalam filsafat atau logika kitab kuning pesantren namanya mantik. Mantik. Nah, silogisme ini biasanya ada premis mayor dan premis minor. Minor, ya itu yang saya ketahui. Kan gitu. Misalnya premis mayornya itu semua manusia meminum air. Faik adalah manusia, maka kesimpulannya faik minum air. Nah, ini silogisme yang biasanya dipakai di dalam ilmu filsafat. Atau disebut dengan premis mayor dan premis minor. Tetapi di dalam penulisan, yang dimaksud premis itu sebenarnya adalah atom dari cerita itu. Premis itu adalah embrio dari cerita tersebut. Dari premis inilah kita bisa mengembangkan gagasan menjadi sebuah cerita, entah itu cerpen, entah itu novel, atau bahkan dia bisa berupa naskah film. Di pokoknya ya, masih. Pokoknya dia inti gagasan ya, utamanya. Inti cerita. Ya. Nah, bagaimana cara membuat premis? Ini ada satu salah satu pakem yang baru saya pelajari dari Ayu Utami. Ayu Utami bilang, coba pakai cermin, cerita mini. Caranya ambil aja dua kata apapun itu. Misalnya begini, kita ambil kata apa? Atau ada punya usul kata apa? Dua kata saja. Apa ya?
Persahabatan sama kesetiaan. Oke, persahabatan dan kesetiaan. Kita bikin premis di situ. Persahabatan dan kesetiaan. Kira-kira kalimatnya begini. Ari dan Udin sudah lama bersahabat. Tetapi Ari membunuh Udin demi kesetiaan. Nah, ini premis. Ada kesetiaan, ada persahabatan, tapi ada pembunuhan di situ. Bagaimana itu kita kembangkan? Misalnya Ari pernah punya punya janji dengan seseorang yang atau komandannya atau apanya pun itu, yang ternyata sahabatnya ini adalah seorang penjahat, maka dia bunuh, misalnya bisa begitu. Dari kalimat itu bisa dikembangkan, dari premis itu bisa dikembangkan cerita-cerita yang bisa kita tarik pada tokoh-tokoh antagonis, protagonis, dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya itu, premis adalah inti dari cerita. Kalau dalam konteks cerpen dan dalam konteks novel atau karya-karya sastra. Pengertiannya memang beda dengan premis dalam pengertian ilmu logika itu tadi. Itu. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Sami-sami. Kok serius sekali ya, nggak ada guyon-guyonnya ya kita. Soalnya nyimak sekali mati. Iya. Mungkin sesuatu yang baru di Kepul ini kan biasanya hanya puisi aja. Puisi ya. Ya, saya juga lagi belajar membuat cerpen dari sajak-sajak yang saya bikin. Seperti saya tadi bilang, ada sajak lelaki pengasuh hujan itu ternyata berhasil. Jadi nanti saya kembangin lagi. Ada juga saya teringat sajak saya kan, kalau Mas Mois, barangkali Mas Mois itu paling jeli sebenarnya. Kalau ngelihat sajak saya itu kan naratif gitu ya, deskriptif, naratif. Nah, dari situ sebenarnya saya sering jadiin premis. Oh, ini bisa jadi cerita tuh. Saya pernah posting sajak Bana, seorang bocah, anak jalanan yang mabok, lem aibon, dan lapar lalu hujan gitu kan. Nah, itu lagi saya kembangin jadi cerpen. Bagaimana Tuhan melindungi Bana dari kelaparan itu lewat aibon. Biarin aja tidur di situ. Itu bisa menjadi cerpen yang saya pikir mengandung kritik sosial ya. Bagaimana anak-anak terlantar itu benar-benar tidak dipelihara oleh negara. Yatim piatu dia di negaranya sendiri. Kira-kira gitu nanti bisa dikembangin. Atau teman-teman yang sudah baca cerpen saya bisa juga dicoba dialihkan menjadi sajak gitu. Atau saya perlu bikin lomba kali ya. Menarik itu Mas. Boleh. Jadi puisi jadi cerpen atau ini sekarang cerpen jadi puisi gitu. Seru-seru. Nah, Mas Putu kan sudah baca tuh buku saya, udah punya paling enggak. Barangkali bisa berkomentar. Jangan-jangan apa yang saya omongin itu hanya pembualan saja kan? Ya enggak lah, justru terkonfirm Mas. Saya ini sekali Mas, memang ini ya, mungkin karena wartawan ya. Jadi kelebihan wartawan tuh memang selain menampung banyak informasi, tapi dalam juga gitu. Mungkin itu ya yang kita kan seringkali kalau terlalu ekspansi informasi akhirnya nggak ada kedalaman. Tapi karena Mas ini wartawan terus nulis cerpen, kan setiap poin penggalan yang Mas mau ambil jadi premis di cerpen akhirnya diperdalam lagi kan gitu. Menurut saya itu luar biasa sih Mas. Ya, barangkali ada benarnya ya, karena pengalaman saya di lapangan itu juga memang itu menjadi salah satu tabungan memori gitu. Menjadi tabungan pengetahuan yang kemudian sewaktu-waktu bisa saya panggil ulang untuk menjadi cerpen. Misalnya apa yang berdasarkan itu ya, saya akan mencoba recall itu tadi tentang penjara yang orang pemerkosa bunuh diri itu kan saya berdasarkan peristiwa tahun 2006. Itu ada narapidana gantung diri, laki-laki dia, tetapi dia pakai baju perempuan. Wow. Bergincu juga. Lalu setelah diselidikin, dia ini memang korban pelecehan seksual.
di penjara. Jadi di penjara itu bisa kita bayangkan kan, mereka adalah narapidana yang banyak yang biasa main perempuan atau sudah punya istri, lalu di penjara dan tidak ketemu perempuan bertahun-tahun. Iya, iya. Maka biasanya kalau ada tahanan yang agak mulus begitu, agak ganteng gitu, kayak Mas Putu ini bisa bahaya tuh kalau masuk penjara. Itu biasanya akan didandanin seperti perempuan dan kemudian digilir. Aduh, ngeri. Ngeri sekali memang di situ. Nah, sampai akhirnya dia kayaknya udah putus asa dan memilih bunuh diri. Dari peristiwa itu saya berimajinasi gitu. Mestinya yang mati itu adalah para pemerkosa gitulah kira-kira. Yang mati itu adalah orang-orang yang memperkosa anak-anak, merusak masa depan anak-anak. Maka tokoh itulah saya jadikan pembalasan dendam. Saya tarik ceritanya menjadi cerita bagaimana dia dulu pedofilia, lalu ditangkap, dimasukkan penjara, dan kemudian dia menjadi korban perkosaan. Kenyataannya sebenarnya enggak gitu ya? Enggak gitu. Saya cuma berangkat dari ending malah ya. Saya menemukan ending, ada orang bunuh diri, kan agak aneh tuh. Gantung diri, laki-laki gantung diri, tapi pakai pakaian perempuan, dibedakin, digincuin, harumnya harum perempuan. Nah, memang gitu. Nah, lalu di situ saya sisipin juga fakta lain yakni bahwa di penjara itu terjadi jual beli fasilitas. Nah, di situ. Itu kritik sosial saya, tapi saya tidak sebisa mungkin saya menghindari preaching ya, tidak mengkhotbahi, saya hanya membeberkan deskripsi saja. Ya, kira-kira gitulah Mas Putu cara kerja saya terkait dengan kewartawanan tadi. Itu juga mungkin ya, yang karena di wartawan sendiri kan memang harus hati-hati untuk tidak terlalu dalam, maksudnya memang harus hanya showing aja kan. Ya. Itu yang membuat Mas nggak tergoda gitu untuk terlalu bertutur di cerita yang Mas angkat. Keren. Iya. Hanya menyampaikan aja ya. Dan itu memang perang dengan ego, Mas. Siap. Ego itu kalau saya nulis itu pengennya itu ingin saya katakan bahwa ini boleh, ini nggak boleh gitu. Tapi ego yang bagian diri saya yang lain bilang jangan gitu, kalau gitu lo cocoknya jadi khotib bukan jadi penulis cerpen gitu kan. Karena kalau di puisi itu kan terkadang kita tergoda untuk cepat mengungkapkan kesan, betul kan ya? Betul. Keindahan alam, itu kan sebenarnya kita udah terlalu dalam kan ketika masuk ke situ. Ya. Jadi ini nggak naratif. Ada wilayah fakta, ada wilayah opini atau persepsi ya. Nah, saya menghindari sebisa mungkin persepsi itu jangan masuk dulu lah. Jadi beberan fakta-fakta saja. Kira-kira gitu, bener sih. Makanya kalau dalam bersaja itu pun saya ada kecenderungan ke situ kan. Naratif ya. Cenderung naratif dan kalau mau bilang persepsi itu saya minim sekali. Mungkin itu kemudian menjadi ciri khas saya dalam menulis cerpen maupun dalam bersaja. Apakah sajak saya lebih bagus dari cerpen saya atau sebaliknya? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya nulis saja lah. Gitu Mas Putu. Terima kasih apresiasinya. Keren. Ngomong-ngomong Mas Putu lebih suka cerita yang mana? Di buku pertama atau kedua? Di buku Pesan dari Tanah? Agak nyangkut yang Baskara itu ya. Baskara. Ya memang kayak psikologis, terus ujung-ujungnya juga ternyata malah ini ya. Endingnya juga mengejutkan. Baskara itu sebenarnya saya pengen bernostalgia sebenarnya Mas. Jadi waktu kecil di kampung saya nggak ada gedung biskup, adanya begitu itu, misbar itu. Dan di mana sih Mas Hilmi? Di Lamongan Pantai Utara, Paciran, Tanjung Kodok. Nah di situ itu adanya setahun sekali ada biskup keliling yang di situ akan sebulan di situ, menetap di situ. Filmnya yaitu film-film Berry Prima, film Susana, Saur Sepo, Norris, apalagi ya. Ya, Sundel Bolong itulah. Dan kita biasa nggak bisa pulang. Kalau pulang tidurnya di masjid karena pintu udah ditutup. Dan tokoh ini ada pemantiknya ada, Baskara itu? Baskara nggak ada. Saya cuma ngarang aja. Ya? Itu fiktif. Saya cuma ingin mengabadikan kenangan saya dalam bentuk cerita gitu aja. Jadi cerita
di atas pohon dekat kuburan itu nyata, tetapi Hmm, Baskaranya bukan, nggak nyata. menarik nih. Jadi ya gitulah kira-kira cerpen itu 80% itu memori saya. Memori itu bisa jadi sesuatu yang nyata, bisa jadi dia peristiwa yang saya persepsi ya. Maksud saya kita itu kan tidak bisa menyimpan seluruh fakta dalam kenangan kita, tapi kenangan kita hanya akan menangkap apa yang kita persepsi. Oke. Lalu menarik. persepsi itu saya munculkan lagi dalam bentuk deskripsi itu. Saya jadi ingat film itu Mas, Butterfly Effect itu ya. Ah, itu nggak tahu kebenaran teorinya, tapi kan sebenarnya seperti itu ya. Kita terulang kembali, kita ngubah jadi cerita lain yang baru. Ya betul, butterfly effect itu secara fisika memang ada teorinya sih bahwa gerakan yang kecil itu bisa mengakibatkan badai besar di daerah lain. Itu Cuman juga kan itu yang secara psikologis kalau di film itu kan. cuma itu ditarik dalam wilayah psikologis, bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu itu bisa mengubah persepsi kita terhadap sesuatu yang lain. Maka kalau di psikologi itu ada terapi persepsi. Terapi persepsi itu gini, kalau kita terganggu dengan peristiwa tertentu, taruhlah gini ya, saya pada umur 8 tahun mengalami kecelakaan bersama ibu saya, lalu pada saat itu saya masih melihat bagaimana ibu saya itu meregang nyawa, sampai dia meninggal misalnya gitu. Dia meninggal persis ketika ambulan datang. Ini bagi si anak